Hari ini, kita akan menyelami salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah awal Islam. Sebuah pertempuran yang mengubah peta kekuatan di Timur Tengah selamanya. Kita akan membahas pertempuran Ajnadain, di mana pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhadapan dengan kekuatan raksasa Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, penyebaran Islam terus berlanjut di bawah kepemimpinan para Khalifah Rashidin. Ekspansi ini mulai menyentuh perbatasan wilayah Kekaisaran Romawi, salah satu adidaya terbesar pada masa itu. Melihat perkembangan ini sebagai ancaman serius, Kaisar Heraklius tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk mengirimkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar untuk menghentikan laju kaum muslimin di tanah Syam, yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Bayangkan, puluhan ribu prajurit Romawi yang terlatih dan berpengalaman dikerahkan. Mereka adalah legiun-legiun yang telah menaklukkan banyak wilayah, dilengkapi dengan persenjataan terbaik dan strategi perang yang telah teruji selama berabad-abad. Ini bukan sekadar patroli perbatasan. Ini adalah invasi penuh yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Muslim secara total. Di pihak Muslim, berita tentang mobilisasi besar-besaran pasukan Romawi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Pasukan Muslim yang tersebar di berbagai wilayah Syam, jumlahnya jauh lebih kecil. Menghadapi situasi genting ini, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengambil keputusan strategis. Ia memerintahkan para komandan di Syam untuk menyatukan kekuatan mereka. Dan yang terpenting, ia memanggil panglima perangnya yang paling legendaris, sang pedang Allah yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid. Saat itu, Khalid sedang berada di front Irak. Ia diperintahkan untuk segera bergerak ke Syam dengan membawa pasukannya. Perjalanannya sendiri adalah sebuah kisah kepahlawanan yang luar biasa, melintasi gurun yang ganas dalam waktu singkat. Di Syam, Khalid bergabung dengan komandan-komandan hebat lainnya seperti Amr bin Ash, Syurahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abi Sufyan. Penunjukan Khalid sebagai panglima tertinggi menyatukan komando dan membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Mereka tahu pertempuran ini akan menjadi pertaruhan hidup dan mati. Tibalah hari yang menentukan. Kedua pasukan bertemu di sebuah dataran luas yang dikenal sebagai Ajnadain. Lokasinya diperkirakan berada di Palestina modern. Pemandangannya pasti sangat kontras. Di satu sisi, lautan prajurit Romawi berbaris dengan disiplin tinggi. Mereka menggunakan formasi klasik yang sangat efektif, yaitu barisan infanteri yang rapat, dilindungi oleh dinding perisai tebal yang hampir tak tertembus. Di belakang mereka, para pemanah dan kavaleri berat siap memberikan dukungan. Formasi ini dirancang untuk menahan serangan apapun dan secara perlahan menghancurkan lawan dengan kekuatan superior mereka. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti benteng bergerak yang kokoh. Di sisi lain, pasukan Muslim, meskipun jumlahnya lebih sedikit, memiliki semangat yang membara. Mereka lebih fleksibel dan mengandalkan kecepatan serta mobilitas kavaleri mereka yang terkenal. Di bawah komando jenius militer seperti Khalid bin Walid, mereka siap menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Suasana pasti sangat tegang, debu beterbangan di udara saat kedua pasukan mempersiapkan diri untuk bentrokan yang akan tercatat dalam sejarah. Melihat formasi Romawi yang seperti benteng tak bergerak, Khalid bin Walid tahu bahwa serangan frontal akan menjadi sebuah tindakan bunuh diri. Pasukannya akan hancur sebelum sempat menembus dinding perisai itu. Disinilah kejeniusan Khalid bersinar. Ia tidak panik, melainkan dengan tenang menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan. Ia menyadari bahwa meskipun formasi Romawi sangat kuat di bagian depan, mereka akan lebih rentan jika diserang dari sisi atau jika formasinya berhasil dipecah. Oleh karena itu, Khalid merancang strategi yang brilian. Ia membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok, termasuk pasukan inti di tengah dan unit-unit kavaleri yang lincah di sayap kiri dan kanan. Tujuannya bukan untuk langsung menghancurkan pusat kekuatan Romawi, tetapi untuk mengacaukan, memancing, dan menciptakan celah dalam barisan mereka yang kokoh. Ini adalah pertaruhan besar yang mengandalkan kecepatan, koordinasi, dan keberanian luar biasa dari setiap prajurit Muslim. Pertempuran dimulai. Awalnya,
kedua belah pihak saling menguji kekuatan. Duel-duel antar jawara terjadi di antara dua barisan. Sebuah tradisi perang pada masa itu untuk membangkitkan semangat. Pasukan Romawi tetap teguh dalam formasi mereka, menahan seronggan-seronggan awal dari kaum muslimin. Mereka percaya diri bahwa kekuatan mereka yang besar pada akhirnya akan menang. Namun, Khalid bin Walid telah mempersiapkan kejutan. Ia memberikan sinyal kepada pasukan kavaleri di sayap untuk mulai bergerak. Dengan kecepatan kilat, kavaleri Muslim melakukan manuver serangan dan mundur yang cepat, atau yang dikenal dengan taktik hit and run. Mereka menyerang sisi-sisi formasi Romawi, melepaskan anak panah, lalu segera mundur sebelum pasukan Romawi sempat bereaksi secara efektif. Serangan-serangan kecil, namun terus-menerus ini mulai membuat para komandan Romawi frustrasi dan bingung. Taktik Khalid mulai membuahkan hasil. Serangan mendadak yang terus-menerus dari sayap kiri dan kanan membuat formasi Romawi yang tadinya rapat menjadi kacau. Untuk menghadapi ancaman dari samping, beberapa unit Romawi terpaksa keluar dari formasi utama mereka. Inilah celah yang ditanggu-tanggu oleh Khalid. Ketika ia melihat barisan pertahanan musuh mulai retak dan tidak lagi solid, ia memerintahkan serangan besar-besaran dari pasukan inti di tengah. Pasukan Muslim dengan pekikan takbir yang membahana menyerbu ke depan dengan kekuatan penuh. Momen ini menjadi titik balik pertempuran. Pasukan Romawi yang formasinya sudah terpecah belah tidak lagi sekuat sebelumnya. Mereka terjebak dalam pertempuran jarak dekat yang kacau. Sebuah situasi yang sangat menguntungkan bagi pasukan Muslim yang unggul dalam pertarungan individu dan kelompok kecil. Dinding perisai yang tadinya tak tertembus, kini menjadi tidak berguna. Kekacauan di barisan Romawi semakin menjadi-jadi. Para prajurit yang tadinya disiplin, kini bertempur untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Semangat mereka runtuh melihat betapa efektifnya strategi kaum muslimin. Satu persatu, unit-unit Romawi mulai mundur. Dan mundurnya beberapa unit ini memicu kepanikan massal. Pasukan Muslim terus menekan tanpa henti, menghancurkan sisa-sisa perlawanan. Kavaleri Khalid mengejar mereka yang melarikan diri, memastikan bahwa kekuatan lawan benar-benar dilumpuhkan. Pada akhir hari itu, dataran Ajnadain dipenuhi dengan bukti kemenangan gemilang kaum muslimin. Kekuatan raksasa Kekaisaran Romawi telah dihancurkan oleh pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil, namun dipimpin oleh seorang jenius dan didorong oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini adalah kemenangan total. Kemenangan di Ajnadain memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kekalahan telak ini membuat pertahanan Romawi di wilayah Syam bagian selatan runtuh total. Banyak kota dan benteng penting yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi kini terbuka dan lebih mudah ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Pintu menuju penaklukan seluruh Syam, termasuk kota-kota suci seperti Yerusalem dan kota-kota besar seperti Damaskus, telah terbuka lebar. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan psikologis yang besar. Kabar tentang hancurnya pasukan besar Romawi menyebar dengan cepat, menanamkan rasa takut di hati musuh-musuh Islam, dan meningkatkan moral serta kepercayaan diri kaum muslimin ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Khalid bin Walid, kemenangan ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu komandan militer terhebat dalam sejarah. Namanya menjadi sinonim dengan kemenangan dan menimbulkan ketakutan di kalangan musuh-musuhnya. Setiap kali nama Khalid disebut, para jenderal lawan akan berpikir dua kali. Kejeniusan taktiknya di Ajnadain, di mana ia mengubah kelemahan jumlah menjadi kekuatan melalui strategi yang cerdas, menjadi bahan studi bagi para ahli militer selama Baro-Barabat. Kemudian, ia membuktikan bahwa dalam perang, bukan hanya jumlah atau persenjataan yang menentukan kemenangan, tetapi juga kepemimpinan, strategi, dan semangat juang. Hingga hari ini, pertempuran Ajnadain dikenang sebagai salah satu kemenangan paling gemilang dan paling penting dalam sejarah awal Islam. Ini adalah bukti nyata bagaimana keyakinan, kepemimpinan yang brilian, dan strategi yang cerdas dapat mengatasi rintangan yang tampaknya mustahil. Pertempuran ini secara fundamental mengubah jalannya sejarah di Timur Tengah dan meletakkan dasar bagi tersebarnya peradaban Islam di wilayah yang luas. Sebuah kisah inspiratif tentang keberanian melawan raksasa.
Terima kasih banyak telah menyimak kisah luar biasa ini sampai akhir. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian menikmati konten ini, bagikan kepada teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.